Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntuman FM di mana saja kalian berada, yang bertemu bersama saya Muhammad Ferry, rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM. Yang tentunya Pojok IKM ini hadir di setiap hari Selasa untuk menemani Anda semua para pendengar ya di daerah Kabupaten Tanah Laut. Yang tentunya kami hari ini membahas terkait dengan produk-produk IKM dan UMKM ya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan tentunya salah satunya sudah ada di studio kami gitu kan ya. Nantinya kami akan bahas terkait dengan hasil produksi beliau saat ini rekan dengar ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita juga live Facebook nih rekan dengar untuk program Pojok IKM ini di LPPL Tuntung Pandang, dan juga live record YouTube di Radio Tuntuman FM 102,3 MHz, dan juga nantinya ada reelsnya ya di Instagram kami di Radio Tuntung Pandang ya. Dan siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini ada Ibu Darmasiah ya. Nah, Ibu Darmasiah ini adalah owner kerupuk udang Bu Darma. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat Bula hari ini Bula? Sehat. Alhamdulillah. Ini ibunya jauh-jauh nih ya dari Sungai Rasau. Iya. Nah, kita tahu nih rekan dengar desa Sungai Rasau ini terletak di Kecamatan Bumi Makmur ya. Nah, jadi lumayan jauh juga gitu kan ya. Nah, dari Kota Plehari. Nah, karena desa Sungai Rasau ini kayaknya pesisir ya Bu ya. Ya, Nah, pesisir. pesisir yang tentunya kalau ke sini ya lumayan lah gitu kan ya. Dan tentunya apa sih yang dibawa ke beliau hari ini, yaitu adalah kerupuk udang. Kerupuk udang yang sudah bisa Anda lihat di sini di live Facebook kami ya rekan dengar. Di sini sudah ada kerupuk udangnya yang sudah diproduksi oleh Ibu Darma selama ini. Dan tentunya untuk secara lengkapnya, secara rincinya ini kita nantinya akan tanyain kepada Ibu Darma terkait dengan pengelolaan atau cara mengolah si kerupuk ini Bu ya. Nah, mungkin Bu boleh diceritain dulu nih di awal sejak kapan Pian memulai usaha kerupuk. Apakah memang ini adalah usaha yang terpikirkan setelah ada hasil tangkapan mungkin dari para nelayan gitu kan ya, baru diolah menjadi sebuah kerupuk gitu? Iya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulainya kita produk ini kerupuk dari sekitar tahun 2022. 2022. Ya, kebetulan kampung kita itu adalah mayoritas pekerjaan nelayan. Nah, di sana banyak orang yang mencari udang. Nah, dari situ kita kepikiran, mula-mulanya kan kita bikin untuk makan sendiri. Setelah Betul. itu dikasih ke kawan-kawan, ternyata enak kayak gitu. Nah, lalu mereka minta suruh bikin maksain yang lah. berlebih, bikin yang lebih kayak gitu. Nah, aku mau menukar. Sudah kita bikin lah. Setelah itu kita bikin banyak. Alhamdulillah banyak yang suka. Nah, sampai sekarang kita semakin sudah banyak banyaknya. produksinya. Oke, iya. Nah, jadi mengambil dari nelayan gitu dulunya gitu kan ya rekan dengar ya, terkait dengan udang ini gitu kan ya Bu ya, diolah sendiri dulu di rumah gitu kan ya. Disuruh merasain nih ke kawanan atau tetangga dulu ya lah. Nah, nyaman kada nih, cocok kada nih dijual belikan gitu. Nah, sekalinya jar kawan lah, cocok aja Bu ya, nyaman aja gitulah. Jual aja Bu ya kan Bapak aja lah. Nah, dari situ kita ngambilnya kan langsung dari nelayan, jadi dari udang segar gitu. Betul, langsung kita olah tanpa bahan pengawet dan bahan apapun itu, bahan kimia apapun. Langsung lah boleh diolah. Ya, dari bahan alami aja. Oke, nah itu ya rekan dengar ya terkait dengan produksi udangnya gitu kan ya, karena memang langsung dari nelayan langsung ke ibunya gitu kan ya, langsung diolah lagi ya bolah. Nah, untuk kalau di tempat ibu kerupuknya yang original seperti ini aja Bu, atau kayak apa nih? Iya, ini aja. Yang ini aja dulu ya. Ada yang dari ikan ada juga. Ada juga. Kadang kalau ada ikannya kita bikin juga. Ikan apa Bu? Dari ikan bandeng, dari ikan tenggiri, pokoknya kalau ada ikannya. Oke, tapi yang lebih dominan udang nih Bu lah. Kan ini yang tersedia banyak. Tersedia. Oh, setiap hari itu ada gitu Bu lah. Enggak setiap hari. Enggak ada juga. Iya, kan satu minggu orang begawian kan nelayan tuh namanya menogo. Nah, jadi seminggu berikutnya kan ada begawian. Oh, kan iya. menurut
air pasang. Oh iya iya iya. Air Iya. pasang. Ada kawainya lah, mencari si udang nih tadi ya lah. Nah, oke. Jadi produksinya tuh satu minggu ada udangnya ya lah, satu minggunya libur gitu kan biar lah. Oh menyesuaikan jadwal si nelayan juga nih. Oh iya iya iya. Oke, terkait dengan nama ya rekening kerupuk udang Budarma ya ngaran Sidin seorang lah inilah. Kadang kan bulah ada nih ngaran anak biarlah. Nah ini ngaran Sidin seorang ya lah kerupuk udang Budarma. Jadi kita kalau ada berjalanan kah ke Sungai Rasal ya lah, nah mencari Budarma, insya Allah tetamu aja ya lah. Nah karena Sidin aja ngarannya Budarma kira-kira gitulah. Oke, kalau proses pembuatannya seperti apa nih Bu untuk Ibu nih? Apakah memang sudah di apa ya lah dipaculi itu nah anu udangnya dikupas ya. Dikupas. Iya itu kan. Kan biasanya kan diambil habis dapat nelayan tuh kita tukari loh. Habis itu kita kupas diupahkan Jepang lawan tetangga itu nah habis dikupas itu kita bersihkan baru kita bikin. Kita bikin. Nah setelah kita kukus 1 jam lebih. 1 jam. Iya, kita masukkan dulu ke dalam kulkas sekitar 1 hari 1 malam. Terus jualan itu membekukannya itu supaya mudah untuk iris. Jadi kan bekukan dulu dalam kulkas. 1 hari 1 malam itu. 1 hari 1 malam kayak lagu bola. Di dalam kulkas. Oke, iya iya. Setelah itu kan baru kita jemurnya kalau harinya panas full sampai 3 hari. Panas full sampai 3 hari. Iya. Makanya ketahanan kerupuk kita ini insya Allah sampai 5 bulan kada apa-apa. Oh 5 bulan, oke. Kalau Pang Bu, cuacanya hujan aja. Kalau cuacanya hujan itu kendalanya bisa sampai 1 minggu sampai 10 hari. Jadi kan kalau ndak kering itu kita masukkan lagi ke kulkas menjaga itu. Menjaga kualitasnya tadi. Kualitasnya itu. Nah kita masukkan lagi ke kulkas kalau belum kering. Tapi kalau setengah kering itu bisa juga masukkan ke kulkas juga. Oh bisa juga langsung diolah gitulah. Oh dipotong-potong gitu kah? Iya dipotong. Oh iya iya. Jadi kendalanya cuaca juga lah sebenarnya lah dalam mengolah kerupuk nih ya lah. Kita kan kada punya alat itu. Iya. Pengering ya. Banyak juga yang kada ada bisi pengering juga di tanah laut nih sebenarnya gitu kan lah. Alami aja gitu nah dari cahaya matahari gitu kan. Nah karena memang mencari alat itu tuh susah ajarnya lawan larang ya. Nah itu. Iya jadi kada sesuai lawan apa yang kita dapatkan lah dari itunya. Jadi kalau untuk menukar yang alat pemanas ya tadi itu nah seperti itu. Kalau untuk yang bantu siapa aja? Pian sorangan kah atau ada kawan kah? Oh itu. Keluarga kah nih? Warga Pak, warga yang di sekitar itu. Warga di sekitar. Nah setelah itu kan suami di rumah anak. Oh diumpatakan beratan lah. Beratan. Tapi kalau khusus untuk yang apa? Istilahnya yang membantu yang khusus tuh enggak ada Pak. Oh ada. Kan kalau kita mengupas kulit udang itu. Iya karena ulun karena kan kalau ulun nih setiap ke Sungai Rasau pasti rame acil-acil berkumpulan ya kan mengupas udang lah bau udang lah jelon nih mau masuk ke Sungai Rasau nih salinya acil-acil kan mana nah di situ kan. Oh berarti itu mau upah dulu ya lah. Baru pian ambil baru pian bersihkan baru pian proses gitu lah bersama keluarga intinya ya lah. Nah tadi ada paman anak lah 42 suami. Oke Bu kalau komposisi kerupuk udangnya ini 1:1 kah atau kayak apa? 1:1. Oh 1:1. Tapi kayak gini lah kan udang itu 1 kilo yang masih berkulit. Kita kupas dapatnya 1/2 kilo. Oh 1/2 kilo. Ya yang bersihnya itu. Iya. Nah jadi kan itu tepungnya itu 1 kilo. 1:1. Kalau kurang gagal kita produknya. Oh gitulah. Jadi harus sesuai lawan takarannya lah rekan-rekan lah. Jadi selama ini pian berapa kilo satu kali produksi? Mungkin kalau 1 minggu itu 1 kali. Ya anggaplah 1 bulan lah 40 sampai 50 kilo. 40 sampai 50 kilo. Kalau ada bahannya. Kalau ada bahannya. Oh. Jadi kalau kebanyakan belah si penelayan nih berarti pian menyetok gitu ya. Iya. Kada jual lah. Kita kada terlalu kan untuk misalnya kan nelayan itu kerjanya 1 minggu, kita bikin cuma 1 minggu juga. Dan kan kalau udangnya tuh kan kalau kelamaan di kulkas tuh kualitasnya kurang bagus. Oh kurang bagus juga lah. Oke. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi 1 minggu tuh full pokoknya untuk pembuatan si kerupuk udang ini tadi. Nah berapa lama sih Bu mengolah kerupuk nih?
Dari pertengahan 2002 ya sampai sekarang. Kadang maksudnya waktu yang dibutuhkan gitu. Iya. Kalau inya mungkin dari dari Maadon. Itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Sampai matang bujur. Kan kalinya 1 jam ini. Matangnya dikukus itu. Pian belajar bola kerupuk ini dari mana, Bu? Nah, kadang kan ada orang nih belajar dari YouTube aja nih ulunnya ya, atau melihat orang. Nah, ini dari melihat orang. Oh, ya. Kan kebetulan dulu tuh kan sepupu sama adik ipar tuh juga bikin ini. Kita melihat-lihat, kita coba-coba. Nah itu. Iya. Nah kadang kan ibu-ibu nih nyaman aja Bu belajar nang kayak gitu ya lah. Dari mulut ke mulut aja. Lakas saja bisanya ya lah daripada nang. Kayak ini bikin. Nyaman aja campurannya ya lah karena oke. Jadi melihat kekawanan bola si kerupuk nih ya lah. Nah alhamdulillahnya jadi juga bisa bola. Nah sampai sekarang ini sudah memperjualbelikan kepada khalayak ramai. Kalau untuk penjualan Pian kayak Pak nih selama ini sehari-hari nih apakah memang menjualnya di rumah aja dulu atau melalui media sosial kah atau Pian ada menitipkan karena kan ulun tahu nih di Sungai Rasau itu ada kayak semacam pusat oleh-olehnya. Nah di BUMDes-nya kah gitu kayak apa tuh Bu? Itu memang dari pertama tuh dari online dari kawanan gitu ya kan lewat. Terus itu bisa juga dititipkan tuh dari orang lain kan dijual lagi kayak gitu. Resellernya aja orang tuh lah. Jadi mau ambil wadah Pian harga miring sedikit ya lah, karena dijualnya harga sana gitu. Gitu kalau maksudnya reseller lah. Oke, jadi dijual dengan harga berapaan, Bu? Ini 91 kilo. 91 kilo. Berarti ini 1 kilo kah? Ini setengah kilo ini. Setengah kilo. Ini 1/4. Oke, ini kan ada berapa nih jadinya? Yang kayak ini kalau inya langsung dari ulun 45. 45. Iya, kalau ini 23.000. 23. Ya, yang timbangan 1/4. Oke, 45 sampai 23. Ada yang 23 sampai 45.000. Kemasan yang 1/4 itu 23. Nah, 23 lah. Jadi yang setengah kilo tadi 45.000. Nah, kalau untuk yang 1 kilonya itu harganya 90.000. Nah, kalau untuk wilayah Palehari dan Banjarmasin bebas ongkir. Oh, bebas ongkir. Nah, nyaman lagi nih. Jauh pulang nih. Pengirimannya dari Sungai Rasau. Ini bebas ongkir pula. Kalau Banjarmasin dan Palehari ya. Banjarmasin. Kalau sudah luar daerah kan kita ngirimnya lewat JNT. Oh, ya bujur Bang. Harus pakai itu kan. Iya. Nah, jadi kalau untuk daerah Palehari lawan Banjarmasin itu bebas ongkir lah harga dengar lah. Biasanya kan kita ongkir juga nih Bu. Kadang orang telah kadang ongkirnya 5.000 biar sidinnya yang mengantar ada ongkir. Sementara ini soalnya kan kalau ke Banjarmasin anak kan kuliah. Kuliah. Sekalian aja kayak antarkan. Kalau ke sini kan kita sering ke sini. Oh iya bujur. Kalau ada urusan apa-apa rancak aja ya lah. Pesan aja. Pisan aja lah. Nah. Minimal sering pesan sama ibu. Nah, minimal kayak apa Bu? Langganan. Nah, langganan. Ini Bapak. Karena apa Bang sebenarnya? Asal mendengar aja biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selama saya kenal dengan ibu ini sudah hampir 1 tahun yang lalu gitu. Sejak beliau kami sering ketemu kan di acara-acara kedinasan gitu kan. Tapi karena ibu ini kebetulan juga kerja di kantor kecamatan. Nah, kecamatan mana Bu Pian? Kurang. Kurang. Pian Bu? Ulun di dinas P3A P2KB. Oh, P3KB. Parah di sini pula. Iya. Jadi gini, ketika waktu itu sih perkenalan pertama adalah pada saat beliau posting aja di status di WA tentang ini. Jadi kan karena ibu-ibu ini kan hobi ya Mas ya? Iya, hobi ibu-ibu ini hobi untuk beli ngemil untuk beli yang seperti ini tuh pasti kan tertarik ya. Apalagi seperti ini. Nah, itu saya coba-coba beli dulu untuk dimakan sendiri gitu kan. Nah, ternyata enak. Emang rasanya agak-agak gurih manis gitu. Gurih manis emang seperti itu. Ada rasa udang yang lah iya, udangnya juga kerasa. Kemudian gini, tahan lama, lumayan. 5 bulanan tadi. Iya, saya pernah beli yang ternyata emang pada saat itu saya beli itu misalnya untuk oleh-oleh ya. Nah, untuk oleh-oleh misalnya dikasihkan ke keluarga atau kemana, tapi ternyata belum ketemu dan itu bertahan sampai
3 atau 4 bulan ternyata masih bagus ketika kita goreng gitu. Iya. Tidak ada perubahan warna, rasa ataupun bau ya. Iya, oke. Nah, jadi kan perlu dijemur lagi ini, asal jangan keluar dari bungkusan ini. Oh, langsung bisa digoreng Mas, nggak perlu dijemur lagi ketika kita mau goreng. Goreng lagi lah. Kadang kan biasanya sudah berjamur, jamnya dibuka tuh lah. Tapi ini langsung kawah aja lah Bu lah. Masih bagus. Nah, ini testimoninya nih rekan-rekan ya dari pembeli Ibu Dharma gitu lah, kawan juga deh. Tapi ini merasa jersey dasar mantap ya lah Bu lah, dari segi rasa ya lah, dari segi kualitasnya nih luar biasa. Karena memang kita mencari kualitas juga kadang-kadang lah. Jadi karena kan kita kadang Bu lah makan ini kan kadang langsung habis juga kadang. Nah, jadi kita menunggu handak hanya digoreng. Nah, jadi seperti itulah intinya cuma gitu. Sarannya aja sih kalau bisa kemasannya dipercantik ya. Nah, bujur. Supaya lebih menarik lagi. Lebih menarik bujur. Lawan ada di hari pula. Kadang menunggu ibunya datang dulu. Nah, itu Bu saran dulu. Karena kan kita nih ada punya dekra kan. Ada di sini kan ada semacam penjualan sayur-sayur gitu nah jadi kan kawan dititipkan di situ buat ide lagi tidak resmi ya, bukan reseller resmi. Cuman kalau ada yang pesan baru saya pesankan seperti itu. Oh, ini reseller juga lah. Bujur baik. Oke, kalau untuk dalam penjualan nih sebulan itu bisa menghabiskan berapa banyak Bu sebenarnya Bian? Nih si kerupuknya yang sudah jadi mungkin 40-30 kilo 40 sampai 30 kilo. Itu yang paling banyak yang ditukar orang tuh yang kemasan yang berapa? Sama aja kalau yang kayak gini yang kecil-kecil yang seperempat ini kebanyakan mereka mau jual lagi. Oh, yang halus gitulah seperempat tadi lagi atau ya itu kayak sama ayah ibu oleh-oleh. Saya sering ngasih buat oleh-oleh buat keluarga sih. Buat oleh-oleh boleh nyaman nih. Ibu siapa tadi Bu? Ibu Ayu. Oh, Ibu Ayu. Iya, lupa saya nih nanyain nama beliau ya kan. Nah, Ibu Ayu ini adalah pencinta kerupuk Ibu Dharma. Jadi beliau ini selalu membawa untuk keluarga, untuk merasakan dan juga peneman untuk makan. Wah, ini kan nyaman ya lah di cap-cap sambal kah atau apakah ya lah. Teman makan lah intinya ya lah. Karena kalau kada pakai kerupuk orang nyaman ya. Ya lah. Nah, alhamdulillahnya ada kerupuk yang memang bagus kualitasnya Bu lah. Nah, dan sampai saat ini sudah kira-kira melalang buana Jepang lah sampai ke Banjar tadi sudah lah. Kan sampai keluar daerah kan kemarin tuh yang dari Semarang kan kawan-kawan kayak seperti Mbak ini kan bawa oleh-oleh mulanya di situ kita tinggal nomor HP. Nah mereka kan bisa ini hubungi lewat nomor HP. Nomor HP-nya. Kemarin ke Semarang, ke Muara Tewe, ke Jakarta. Bawa sebagai lah. Tanjung Tebalong itu tabun kan mungkin kalau wilayah Banua 5 sudah ya Bu ya. Banua 5 sudah. Jadi kalau untuk daerah luar insya Allah sudah gitulah. Walaupun sebagai oleh-oleh tapi sudah gitu kan lah. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi tentunya produk ini luar biasa lah intinya ya lah. Jadi kita harus mensupport ini, apalagi ini kan ada program gelianan lah Bu lah. Nah, gerakan membeli ampun kawan. Nah, jadi Ibu Ayu ini membeli ampun pian. Nah, itu sudah pas sudah ya lah. Nah, jadi gelianan ini kan adalah semacam jargon atau apalah dari IKM gitu nah Bu. Nah, jadi gelianan ini gerakan membeli ampun kawan. Jadi kawan-kawan Ibu Dharma yang mendengarkan atau rekan-rekan dengar semua gitu kan lah. Jadi tukari. Nah, tukari kerupuk udang Bu Dharma ini ya lah. Nah, jadi tadi ada testimoninya dari Ibu Ayu ya, yang tentunya beliau ini adalah langganan. Nah, langganan di kedinasan atau di luar lah gitu kan ya, untuk memberikan oleh-oleh kepada keluarga. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa sih pulang Bu yang membedakan produk Pian ini dengan produk orang lain? Nah, menurut Pian nih. Kalau kita kan jelas sudah undangnya itu langsung dari nelayan, udah seger, tanpa bahan pengawet atau apapun, kan kita bahan alami. Nah, lawan perbandingan udangnya itu 1:1. 1:1 tadi. 1:1. Nah, itulah yang mencolok benar lah yang membedakan dari produk orang lain gitu ya lah. Kita ada pakai obat. Nah, mekarnya tuh mekar memang dari bahannya itu. Mekar benar gitulah.
Kalau digoreng tuh langsung Mas. Langsung mekar. Iya memang nggak perlu pakai dijemur lagi. Biasanya kan kita bukan mendiskreditkan produk lain gitu enggak ya. Cuman kadang pernah beli kerupuk tapi harus dijemur dulu baru digoreng. Rasanya kalau nggak dijemur langsung melempem kayak gitu, nggak bisa mekar gitu kan. Kalau ini alhamdulillah ternyata enggak. Iya. Kadang saya pernah juga Bu, kadang ya kan pas digoreng pas dimakan kok melempem ya itu nah jadi kan kadang kayak gitu lah. Kalau ini enggak lah. Pak tadi rupanya ibu ini lupa ya bawa yang sudah matang gitu. Iya. Buat dapur gitu. Iya. Saya nih penasaran gitu. Buat testimoni buat yang bawa ini. Padahal itu tadi malam tapi sudah agak kesiangan ini nggak sempat lagi. Iya nantilah kita kapan-kapan ya kan ngerasain ya. Atau imbah inilah kita goreng sendiri dengan ada. Iya, jadi kita ikut juga nih merasakan ya rekan dengar ya. Nah, jadi kan penasaran juga nih, yalah lawan kerupuk udang Ibu Dharma nih, ya kayak pegarang rasanya gitu ya. Nah, jadi kalau buat buhan pian juga yang penasaran ya langsung tukar lah, langsung hubungi Ibu Dharma di WA bulah tadi lah. Nah, WA-nya tuh tadi ada di nomor HP beliau di 0853 9309 1263. Nah, disitulah yang tentunya buhan pian kawa menelpon lawan mau WA sidin. Nah, kalau untuk minimal pemesanan berapa Bu? Terserah aja. Terserah aja. Dasarnya mana-mana sidin lah. Kalau hari ini misalnya kan kalau pesan 1 kilo mungkin nunggu kawarnya dulu. 2 hari atau apa kan sekalian ke sini. Kalau 1 kilo kan ketahuan. Iya, oke. Jadi kalau untuk yang jauh bulah menunggu kawan itu dulu ya lah. Enggak lama. Enggak lama lah, paling kada sehari 2 hari ya lah. Dan minimal pemesanan nih bulah 1 hari atau 2 hari juga bulah, karena kan menyiapkan nih. Kadang ada 1 minggu yang produksi ya lah. Kadang Insya Allah ready aja. Oh ready aja. Ini kan Bu cuacanya kan kita nih lah. Kadang kayak di Kota Pelihari nih, kadang panas aja lah, kadang hujan kena setengah harinya. Nah itu kayak apa menyikapinya pian? Apakah memang tengah hari sudah kena cahaya matahari simpannya pulang? Jemur lagi. Kalau inya hujan diambil lagi. Kalau inya panas jemur lagi. Walaupun sejam atau 2 jam itu, tetap kita jemur. Asal ada kena cahaya matahari. Itu kan kendalanya. Kendalanya lah. Kadang kawa di angin-angin nih kayak itu aja kadang kawa lah. Iya, oke. Harus kena cahaya mataharinya bujur lah. Nah, karena Bu, kalau musim hujan aja Pak, itu pian tetap produksi lah. Kalau musim hujan itu kan, ya itu produksi juga, cuma menunggu itu kan cahaya. Menunggu momen cahaya keluar. Cahaya ilahinya nih. Itu di dalam kan kalau inya sudah kalau sudah agak-agak kering tuh enggak perlu lagi dimasukkan ke kulkas. Kalau yang masih basah, ayo kita masukkan lagi ke kulkas. Itu menjemurnya di atas atau gimana Bu? Iya. Ada space-nya lah. Space di lantai gitu kan? Jadi ada space penjemuran untuk kerupuk ini ya bulah. Nah jadi tempatnya khusus lah. Jadi di situ yang tempat cahayanya yang paling awal ya paling panas gitu nah paling langsung kena matahari. Nah jadi disitulah tempatnya lah rekan dengar lah. Kalau untuk melihat nih Bu langsung ke rumah pian itu di park mana ya di Sungai Rasau pian nih Bu? Di RT 1 ada itu lapangan bola yang besar itu. Lapangan bola. Aduh, kalau misalkan kan ada jembatan jembatan. Nah turun jembatan itu kan ada sekolahan SMP. Oh iya. Nah, terus ke sana lah. Hampir paling ujung. Pokoknya hendak yang ke Pantai Harapan tuh kah? Iya. Kan ada itu lapangan bola. Nah itu. Oh di situnya rekan-rekan lah. Kuburan. Oh iya. Kalau untuk sudah intangan situ berarti situ lah. Iya. Kalau sudah turun jembatan tuh. Iya. Ingin. Tapi dasar nyaman Pang Boy kerupuk dari Sungai Rasau ini kan ulun pernah menginap di sana kan acara manunggal gitu kan. Disuguhi kerupuk jualan bubuhan sidin. Sampai nang datang nih kan ada kacil lagi kerupuk ya. Habisan sudah paman lawan Cilayan. Nah, itu sampai habisan nang ada di sana gitu nah ditungari bubuhan dinas-dinas yang ibu karena kan pengalaman ulun semalam pas menginap di sana gitu kan ya. Tapi memang dasar nyaman gitu nah. Kada diragukan lagi lah intinya seperti itu ya Allah. Nah, rasa kada menjara slogannya. Slogan orang penjualan tuh boy.
Iya, Bu. Kalau untuk saat ini Bang, ini kan produk makanan nih Bu. Nah, jadi sertifikasi kayak halal atau perizinannya itu sudah kayak apa? Lengkap. Sudah lengkap Bu lah. Tinggal ini apa namanya mendaftarkan apa ini? Ngaran ya? Ya nama. Di haki ke jurang tuh, supaya kada diambil orang ngarannya. Cuma mungkin kalau sudah terbit bukan kerupuk Budarma lagi, langsung Budarma Siah, karena Budarma katanya sudah terbit. Oh sudah, ya sudah ada ngaran orang lah. Budarma Siah tambah sudah terbit ini. Bujur itu supaya tambah mantap ya. Ngaran aslinya langsung ya lah. Nah kalau lain nama kiawan lagi dah. Iya bujur. Nah karena memang kalau kita mendapatkan ngaran ini kan kadang ya itu Bang, supaya kalau ini sudah tahuan orang ya lah, nah kada diambil orang ngaran kita nih. Nah sama kayak Jaripian tadi kan, kada kawal lagi pemakai Budarma aja, karena sudah ada di daerah lain mungkin gitu kan memakai ngaran itu. Nah walaupun bukan produk kerupuk. Iya bujur. Nah karena kan itu ya itu Bang, ngalihnya lah kita nih banyak ada mendaftarkan ya itu diambil orang. Nah tapi insya Allah bulah dalam tahun ini bulah insya Allah sudah paten gak orang tuh. Kalau yang lain kan sudah lengkap PRT-nya, NIB sama sertifikat halal sudah. NIB-nya sudah, sertifikasi kat halalnya sudah ya. Nah, itu dibantu jual bola semalam lah lawan Disnakerin lah. Oke, karena kan nih Disnakerin ini kayaknya jemput bola aja juga nih ya kan. Pada kawan-kawan IKM gitu, nah terutama Ibu Dharma. Oke. Nah, jadi apa ya tadi lah kendala nih Bu, nih pulang. Kendala saat ini apa selain cuaca? Nah, selain apakah memang di permodalan kah? Nah, kadang kan banyak nih IKM nih modalnya nang kada aja, paksa memutar dari situ-situ aja. Iya, nah, itu kayak Pak menurut Bian. Nah, pertama sekali itu kendalanya itu bahan. Nah, kita kan hanya mengharap nelayan yang di sekitar itu. Kalau mereka kada bagawi, kada bulihan, kita kada bisa produk. Nah, jujur. Itu kedua pertama. Yang kedua itu kan, itu ya modal ya kan pasti kan. Modal itu. Yang ketiga itu bahan. Bahan untuk produk kita kan sekarang secara manual. Kan kalau ada itu yang apa yang untuk mengirisnya itu kan yang langsung mesin supaya irisnya itu kan rapi. Ya. Ini kan kita manual pakai pisau. Iya. Nah, itu yang ketiga, yang keempat itu ya kendalanya itu ya faktor alam. Kalau mungkin punya alat sendiri untuk pengering itu kan kita tidak perlu lagi. Tapi termasuk hebat ya Mas kalau misalnya dengan alat manual yang tersedia itu dalam 1 bulan bisa menghasilkan 30 sampai 40 kilo. Kan lumayan berarti kan ya. Apalagi yang didukung dengan alat yang sudah canggih gitu. Ya. Bisa tambah banyak Bu. Ya sedikit demi sedikit mungkin boleh. Iya. Sehari bisa sampai 12 kilo ada waktunya itu. Kalau ada bahannya itu bisa kita bikin sehari 12 kilo Bu Ayu. 12 kilo lah. Tapi kan itu yang ngirisnya harus berdua besok malamnya. Kita kan cuma lembur pula. Pulang kerja. Oh iya bujur. Karena kan menyempatkan waktu lah. Kali Sabtu Minggu kita bisa full itu. Oke, berarti punya setiap hari kerja nih bola kayak buhan-bian kan PNS nih. Itu berarti sore lah mulainya kayak itu kan. Pulang kerja itu. Pulang kerja. Sudah bahan itu memang sudah siap. Sudah siap lah. Kita tinggal mengolah aja. Oh iya, jadi sebelum tulak begawi deh sudah disiapkan nih. Karena sore ini sisa mano ya lagi eksekusi ya lagi ya lah. Nah sisa dipotong-potongnya malamnya. Berarti juga pian lah sampai malam juga nih begadang juga lah. Kada jualan. Paling itu sampai jam 11 itu paling malam sudah. Iya, bujur. Dan setiap malam juga. Bukan setiap malam juga. Oh iya. Berarti pas ada bahan banyak hanya digawi gitulah dalam 1 minggu tuh ya Allah. Oh, oke. Ya kalau setiap hari maksud dulu nih ada lah. Berarti hari. Tergantung bahan. Kalau bahannya ada tiap hari mungkin tiap hari. Oh iya. Kan bahannya setiap 1 minggu 1 minggu orang kerja, 1 minggu libur. Minggu berikutnya baru kerja lagi. Ulun kira nih setiap hari. Ulun kira nih setiap hari itu penelayannya turun gitu lah. Kada lah. Kalau yang khusus untuk yang mencari udang. Oh iya. Menogo namanya itu. Menogo lah. Kan itu menurut alam juga. Kalau airnya pasang, baru orang bisa itu menogo itu. Kalau di situ kan 2 pasang ganal aja orang kampung lawan pin 2. Kalau pin 2 itu kan surut tuh air.
Kada bisa begawi. Kada bisa begawi. Kada kena juga biar begawi, kada kena. Kada kena juga lah. Walaupun turun juga nih ya lah. Oke, berarti itulah kendalanya lah rekan lah. Jadi ya karena memang itu Bang lah pasang ngali juga ya lah. Ada juga yang jersey dari P2 salah juga ya lah. Nah, kada bisa itu memang kada begawian. Kada begawian. Ada bulihan juga biar begawi, kada bulihan juga. Oh, iya, susah juga lah berarti lah dalam mendapatkan bahan terutama undang nih ya loh. Tapi kalau untuk yang bahan-bahan yang lain insya Allah mana aja bulah. Cariannya tuh. Jadi pasar. Kayak kanji, bawang putih. Ada aja taruh. Harga miring-miring aja tuh. Nah, tadi kan harga bawang. Nah, yang lain itu Pak, kalau harga naik, nah 4 juga naik lah si kerupuk udang nih. Kalau kada kalau kada terlalu kayak itu kada dinaikkan kan mulanya kita dulu berjual cuman 70 1 kilo yang pertama produk. Oh ya, 70.000. Itu kan waktu itu kanji lagi murah kan. Bahannya ini kan yang utama itu kan kanji sama udang. Kalau lain itu kan menggiring aja. Oh iya. Pas habis itu kan dulu kan kanji itu cuma 110 115 dulu itu satu balnya itu. Tiba-tiba naik sampai 160, otomatis kita naikkan. Iya, kan gula naik, bawang putih naik. Bujur. Nah, jadi sedikit-sedikit. Kalau ingin naiknya cuma sedikit-sedikit nih, kita enggak naik kakak. Karena apa ya lah, ada aja hitungannya dari Bu Dharma lah. Sedikit-sedikit aja naiknya. Punya menaiknya banyak lumayan ya lah Bu lah. Kalau lumayan. Hanya bikin banyak. Nah, otomatis kita. Menaikkan juga lawan harga. Oh, paling nggak ada 1.000 2.000 lah ya. Iya. Kalau 1.000 2.000 kada. Kada lah, kada sampai lah Bu lah. Kalau 1.000 2.000 naiknya kada kita naikkan. Oh, kada naikkan. Oh iya, berarti ya lumayan aja lah harganya ya lah. Nah, kada menguras kok kantong benar gitu. Nah, intinya ya lah. Pokoknya di bawah 100-an lah Mas ya Bu lah. Nah, ini kan harga 90-an nih. Ini harga normal kalau lah. Nah, harga normal. Bisa juga sampai 100-an Bang, punya harga naik lah ya Bu. Nih, insyaallah lah. Pokoknya tergantung bahan lah rekan dengar. Nah, jadi punya bahannya ada aja ya lah, insyaallah Ibu Dharma nih produksi aja terus ya lah. Nah, jadi WA aja Ibu Dharma nih. Nah, ready kan Bu? Nah, punya ready, ulun nukar. Nah, gitu lah. Karena punya untuk pengantaran daerah Pelihari aja insyaallah aman aja ya lah. Ibu Dharma insyaallah siap aja mengantar ya lah. Nah, asalkan buhan pian banyak jual lah, intinya jangan menukar sedikit. Nah, kasihan juga Ibu Dharma dari Sungai Rasau ya lah. Ada cukup minyak. Ada menutup lah minyak, bujur pulang lah. Iya. Bu, untuk terkait dengan produksi atau yang lain atau kayak proses membungkus dan membungkus, mungkin adakah pembelajaran nih dari Disnakerin? Kemarin itu kan ada 4 pelatihan kemasan. Ya, kemasan. Pertama di Dinas Koperasi. Oh, di Skopdak. Di Skopdak. Di Banjar. Oh, di Banjarbaru. Banjarbaru. Nah, baru 1 kali itu. Makanya itu kita sudah memang udah niat ini mengganti kemasannya nih. Kita sadar benar kemasan kita sangat tidak benar. Jadi memang sudah insyaallah dari mulai ini kita sudah ganti ini kemasan. Nah, insyaallah setelah hasil itu dari ikut sana tadi pelatihan pengemasan. Berarti baru-baru ini aja Bu lah? Baru aja. Oh iya, insyaallah nih rekan dengar ada bungkusan baru. Wah, gitu ya. Terus beliau nanya sama saya Mas. Iya. Ibu katanya kalau misalnya ini kemasannya diganti harganya dinaikkan jaga apa? Saya bilang memang sesuai aja dengan itu. Iya, karena kan nukar bungkusnya kan lumayan jual Bu lah. Iya, jadi paling gak ada ya ada harga lah gitu kan ya. Jadi ada harga ada kualitas kan orang tuh. Nah, kemasannya. Jadi berarti pian kerjasama lah Bu atau kayak apa? Karena kemasan nih. Apakah memang bekerja sama lawan buhan pihak di Skopdak tadi kah untuk mencari si kemasan yang tadi tuh Jatpian? Mungkin bisa juga itu. Lihat kena dulu. Cari yang agak mudah kayak itu nah. Cariannya bola. Cariannya. Karena kan kita nih setiap ada aja tuh produksinya ya lah sebulanan tuh nah ya lah. Jadi kalau bisa ya yang ready aja. Ready aja pokoknya kemasan yang sudah ready. Oh iya yang siap lah gitu ya lah. Nah oke kita tahu, kita tunggu tanggal mainnya aja. Benar dengan nama yang baru.
Nah, nama yang baru. Identitas baru. Iya. Tapi kualitas yang sama. Bertambah siahnya di belakang. Iya lah, Bu. Jadi agak dipisah nanti Dharma siah di belakang. Iya, nah itulah rekan dengar terkait dengan perbincangan di pagi hari ini ya. Dan juga jangan lupa Futala, himung olahan tanah laut ya, Bu. Nah, jadi kita harus himung nih. Nah, terkait dengan produksi dari IKM kita ya lah, yang tentunya ini kayak kerupuk ya lah. Nah, yang mengangkat apa ya lah, perekonomian para nelayan juga nih yang ada di sana ya lah. Karena kalau kita menukar di nelayan di daerah kita, di desa kita ya lah, insya Allah perputarannya duitnya di sini-sini aja gitu ya lah, kadang ke daerah-daerah lain. Bu, kalau selanjutnya Bang, adakah pian hendak berolah yang lain atau berinovasi lain di kerupuk ini? Itu kerupuk ikan ya, Jan. Ikan. Kemarin tuh kan pernah ada pelatihan bikin amplang yang dari ikan. Iya. Tapi itu gagal. Masih belum itu. Masih belum menyerap benar ilmunya mungkin Mas. Mendapatkan masih belum. Ya, belum mendapatkan nyampe ke sana mungkin kan. Iya, belum sampai lagi lah. Belum sampai yang kerupuk udang sama kerupuk ikan aja. Ya, ikan lah. Nah, jadi ini kan ada kerupuk udang, kerupuk ikan lah tadi lah. Jadi kalau kerupuk udangnya habis nih ya lah, berarti ada kerupuk ikan. Nah, itulah. Jadi ikannya tadi ikan tenggiri ulah. Tenggiri bisa, ikan bandeng juga bisa. Tergantung ada bahan ikannya apa ada. Kalau di sana kan kalau bandeng kan orang banyak punya empang-empang, kita bisa beli di situ. Kalau tenggiri ini kan dari laut jarang pula. Itu banyak tulang, Bu. Tulangnya kita Bu Ayu, kita karet dulu. Kita buang dulu tulangnya, kita pisahkan tulang lawan itu sama daging sama kulitnya itu. Ribetan memang gitu. Iya, karena banyak kecil-kecil. Tapi kalau sudah di blender halus. Di blender lagi. Oh iya. Haluskan. Jadi aman aja belah. Jadi kan ketulangan. Ada ketulangan jarang aja. Kenapa Bejar makan kerupuk ketulangannya? Sebenarnya bukan masalah ketulangan, maksudnya proses pada saat ibu membersihkan tulangnya itu ada kesulitan. Benar. Agak kalau kita mah sudah jadi enak tinggal makan aja. Agak ribet lah memang sedikit. Tapi kalau sudah di itu kan tulang-tulang yang kecil-kecil sedikit tuh kalau sudah di blender kan cukup. Iya, aman mula. Nah, jadi jangan takutan lah itu ya kalau makan itu tadi. Kerupuk bandeng tadi. Tunggu, Bu. Kami tunggu ya kan. Nah, Ibu saya sebagai yang penikmat. Nah, Ibu Ayu nih menungguin dah gue. Ibu belum pernah dikasih. Belum. Masih yang udang lah. Masih yang ini baru yang udang. Kalau ikan belum pernah. Jarang produk itu Bu Ayu. Kalau ada yang 2-3 kilo itu kawan-kawan aja sudah pesan duluan, sudah pesan duluan. Nggak nyampe ke play hari rupanya. Belum sampai. Habis duluan dah gue di rumah ya habis dah. Insyaallah minggu depan. Nah, insyaallah minggu depan. Nah, isi saya lawan jasa Bu Ayu jar. Ibu Ayu hendak merasain yang Bandung kata dia jar. Nah, iya, karena memang gini Mas. Ya. Kadang ini maaf ya Bu ya. Bukan ada juga kan orang yang alergi udang gitu. Kalau kayaknya bandeng ya soalnya sih kayaknya enggak ya. Iya, enggak. Kalau udang nih pernah nggak sih ternyata beliau tuh alergi ternyata gitu. Tapi kalau kita kan nggak masalah gitu. Iya, memang ada yang alergi udang ternyata. Yang mereka alergi udang itu makanya sering pesan gitu, bikinkan aku kerupuk ikan. Iya. Nah, jadi ada alternatif lain lah ya lah. Nah, jadi kalau kita mau pesan ke tempatnya Ibu Dharma, mungkin kada kamu boleh dah makan undang ya, makan kerupuk udang pian nih ya. Kita lan ke apakah aja lah tapi ada alternatifnya. Iya. Anda nih ada aja jari Ibu Dharma bilang lah kerupuk ikan tenggiri atau ikan bandeng ya. Nah, kan karena insyaallah ya itulah mungkin alternatifnya ya bagi kawan-kawan yang mungkin mempunyai alergi tadi. Nah, jadi kalau kan kadang kita nih kada tahu kawanan nih ya lah. Kalau banyak nang alergi kan kadang kamu makan undang. Nah, itu pang intinya lah. Kalau Bu, kalau untuk ini kan di Dikra ini kenapa ada masuk semal? Belum ya lah. Itu Bang kemasannya ini orang itu kendalanya. Kita kemasan dulu. Iya. Iya, karena kan para pelaku IKM nih dari daerah-daerah sana tuh kayaknya sudah masuk nih lumayan gitu kan ya. Berarti dari kemasannya gitu.
Ada apa Bu? Yang penting ada identitasnya dulu kan. Iya, Karena kan kebanyakan kita menukar kerupuk ini kadang ada identitasnya juga. Nah, jadi tukar menukar aja. Siapa tahu yang bolahnya gitu kan. Nah, kalau ini kan kita tahu nih bahwa Ibu Dharma yang bolah gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk di mana tadi Sungai Rasau lah. Sungai Rasau ini Bang kayak Pak untuk promosinya Pian kepada kawan-kawan di desa. Oh iya, itu biasa jadi Kak dari tetangga-tetangga itu. Ada di tetangga-tetangga itu Bang untuk menukar aja sama rasa. Kan banyak di sana juga itu. Kan ada beberapa ini juga di Sungai Rasau nih yang produk ini kerupuk selain aku. Jadi kalau ibaratnya habis wadah Pian, kawan ambil wadah kawan gitu kayo. Nah, iya. Iya lah Bu. Ada juga yang mau kadang nunggu aja jarak. Bisa juga kan kita kehabisan kan biasanya bagian stok ya. Nah sudah aku ambilkan lah ke tempat tenda. Aku nunggu produknya aja. Ada juga yang ada kayak juga gitu. Gitulah. Kan kalau sudah beli ini kali Bu ayo menjalankan yang lain. Kan asal kerupuk tuh kadang banyak ada mau juga. Wah kerupuk yang kerupuk lain tuh. Sudah aku ambilkan kerupuk yang di lain lah. Kadang udah mau jual. Kadang mau jual lah. Menunggu lah bulah. Iya, karena rasanya. Kan biasanya kan nunggu kering belum kering gitu. Iya, bujur Kalau bahannya nggak ada kita kadang yang menjanjikan. Kalau untuk menunggu kering bisa kan tunggu atau 2 hari 3 hari. Asal akunnya menunggu ya tadi. Insya Allah dibuatakan aja lawan Ibu Dharma lah. Nah, tapi kalau untuk hal-hal semacam itu kayaknya ada aja yang menunggu bulah. Nah, yang kayak tadi tuh mengambil di kawan tadi kan itu mungkin banyak yang menunggu di tempat Pian ini lah. Oke. Kalau Bang Bu untuk yang di sosial media ada Pian mempromosikannya mungkin lewat WA nih. Nah, Pian posting foto si kerupuk nih gitu atau karena di sosial media yang lain gitu kan. Ini kan zaman sosial media banar nih. Kadang di TikTok. Oh TikTok. Sendiri. Karena apa buai? Yang penting kan ada gitu kan. Iya. Bisa aja Bu. Nanti karena buai mungkin kalau ada anak nih ya, bisa diolahkan Facebook atau Instagram atau TikTok ngarannya itu tadi kerupuk udang Bu Dharma. Iya khusus lah. Iya khusus. Apalagi anak ibu kan udah jadi medsos pasti. Iya, nih supaya penjualannya lebih meningkat lagi lah intinya kan. Karena kan nih sosial media sangat pesat banget gitu kan ya. Nah, untuk menunjang penjualan gitu kan. Ini bukan hanya yang offline aja gitu kan. Nah, siapa tahu setelah itu wah banyak lagi. Nah, karena kan kita nih bulah menukar tuh kadang kita tahunya jar kawan aku nukar di sana jar. Wah, cuman kan inget ngarannya. Nah, coba Bang Ikem cari di Instagram. Nah, kadang kayak itu boy kawan ulun. Nah, ini nang anu Bang aja nah. Kan orang menelpon benarkah Ibu ini yang berjual kerupuk? Ya Bu, kenapa? Aku mencari di TikTok, mencari di Facebook, mencari di Instagram, untung ada bekas kulitnya. Itu nomor WA, lalu lama WA. Nah, ada juga yang kayak itu. Ada juga yang kayak itu ya lah. Nah, kadang kayak itu lah kita nih kan kadang inget padahal nyaman banget ada sidir aja. Nah, untung ada kulitnya masih. Kadang kayak itulah. Jadi pokoknya ada tinggalkan jejak lah ya, rekan-rekan lah. Nah, jadi kalau di Instagram kan main di di TikTok main, wah insya Allah dengan nama kerupuk udang tadi. Nah, jadi kita kalau FYP atau kayak apa itu langsung keluar ngarannya itu tadi. Nah, jadi nyaman cariannya. Nah, itu Bang intinya dari sosial media tadi dengan ngaran produk kita. Nah, tapi punya pakai ngaran kita kan pula bingung orang nih mencari yang mana yang berjualan nih lah ya. Nah, gitu. Ini sekedar informasi aja lah. Dari kawan-kawan juga Bang IKM yang tentunya memadahi pas talk show di sini. Nah, berbagi pengalaman di media sosial. Nah, seperti itu. Kalau di apa yolah? Kalau kita kan nih Bu sudah kayak ada keranjang kuning lah kalau di TikTok. Nah, kalau Pian apakah ada di market yang ada di semacam di sosial media kayak tadi tuh Mas Tulun? Saat ini belum seperti itu. Belum ada ya? Belum ada juga ya. Oke. Seperti itu ya rekan dengar ya. Kalau untuk ke depan Bu, apakah ada mungkin Pian ada bola toko kah spesial gasan berjualan si kerupuk udang ini? Belum ada. Belum sampai ke situ. Belum sampai lah. Nah, kalau untuk di desa Bang? Di desa
Kalau di desa itu kan kita bisa titip di BUMDes aja. Oh iya, BUMDes ya. Ada BUMDesnya kan di sana. Rasanya lu sudah makan juga, Pak? Cuma ada lah di BUMDes pula. Ada. Sudah ada di BUMDes. Insyaallah di BUMDes. Oh iya. Karena ulun soal coba semalam tuh singgah di sana makan kerupuk udang juga gitu. Nah, berarti punya ada salah mun pian kira-kira lah di sana lah. Oke deh, rekan dengar lah ya. Nah, jadi mungkin itulah tadilah perbincangan kami terkait dengan kerupuk udang Ibu Dharma Siah ya lah, yang saat ini bisa Anda beli di sosial media Sidin ya lah, dan juga di nomor WA Sidin ya lah, insyaallah. Dan untuk pembeliannya ini pun juga bisa dari daerah-daerah luar ya lah, dari Banjarmasin sampai ke Banua Anam tadi ada bisa ya lah, sampai ke daerah-daerah lain, asalkan menunggu lah tadilah belah. Nah, kalau untuk daerah Pelihari gratis ongkir, tapi kalau untuk daerah luar, tapi kalau Banjarmasin tadi gratis ongkir belah. Tapi kalau untuk daerah-daerah kayak ke Banua Anam atau ke luar daerah itu kayaknya berongkir ya lah. Nah, karena memakai jasa pengantaran gitu kan lah. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau terakhir nih Bu, Pian silakan promosikan dagangan Pian ini kepada kawan-kawan gitu. Iya, kayak orang berjualan. Promosikan. Ya, untuk kawan-kawan silahkan dibeli kerupuk udang Bu Dharma. Iya. Nah, masih ada telepon Sidin lah. Oke. Iya, kedengar lah. Nah, jadi seperti itu. Iya. Dipersilakan untuk membeli kerupuk udang Bu Dharma dari bahan udangnya, dari bahan udang yang segar tanpa bahan kimia apapun. Tidak perlu jemur lagi, bisa langsung digoreng. Enak dan gurih, insyaallah. Semuanya rasa kada menjerai. Malah soal rasa kada menjerai. Soal rasa kada menjerai bola. Nah, ini tadi ada testingnya dari Bu Ayu ya lah, Ibu Ayu dari Dinas P2KB. Sudah berganti ngarannya Pak, ini lah. Putar aja, dibalik aja P3A P2KB. P3A P2KB ya Allah. Nah, jadi setiap hari nih pian bola, setiap hari lah gitu lah. Ada stok juga berarti di rumah bola. Pasti. Karena kalau misalnya beliau mau ke Pelihari, pesan gitu. Iya. Berapa pesan Bu? Sekilo kah atau gimana gitu? Lebih kadang 3 kilo Ibu Ayu. Sampai 3 kilo bola. Berarti seneng banget Ibu Ayu nih makan kerupuk Bu ya. Tiap bulan Ibu Ayu. Tiap bulan. Bikin kadang pastinya. Kan kalau biasanya kalau kita mau ke ada acara di Pelihari atau pengantaran ke Pelihari, kita kan posting dulu di bocor status itu. Jadi tahu nih siapa yang mau beli langsung kita antar. List dulu nih ya. Jadi kita langsung pengantaran. Sebelum tulak sih Sidin kan boleh status dulu di WA ya lah. OTW yang Pelihari adakah yang mau? Nah bocor kadang kayak itu Bang lah. Untuk pengantaran daerah Pelihari langsung aja Ibu Ayu lah mencet Sidin lah. Bu ulun pesan ya. Bisa nggak ketemu sih kalau pas Ibu mengantar, kita bayarnya kan enak aja sistem transfer. Iya betul, transfer aja ya lah. Iya enak sekarang ya rekan-rekan ya, jadi kayak tanpa ribet lah ya pakai cash ya kan. Nah jadi kita transfer saja, apalagi zaman sekarang kan harus ditutup pakai seperti itu gitu Bu ya. Nah jadi walaupun kada ada orangnya kan kita titip. Nah saya nggak ketemu sih Mas, karena kita sering pernah keluar gitu kan. Iya ke lapangan Bu ya. Ibu datang itu dititipkan ya. Wah ini nih mantap ya rekan-rekan ya Ibu Ayu. Nah setiap bulan emang enak sih. Enak gitu kan. Sebulan 2 kali ya. Iya kadang sebulan 2 kali. Kadang ada yang pesan juga sama saya. Ibu juga mesankan gitu ya Bu ya. Mesankan aja. Mesankan aja diantar gitu ya. Diantar gitu kan ya. Sama Ibu Dharma ya. Nah, jadi kalau ini fungsi teman gitu kan ya. Nah, jadi rekan-rekan ya. Jadi kalau ada dagangan teman yang memang bagus gitu kan ya, yang rasanya mantap gitu kan ya, kita bisa semacam
mempromosikan gitu kan ya, dan menawarkan gitu kan, nyaman ulun pesankan lah gitu kan. Pertama gini sih, saya beli dulu misalnya 2 atau 3 kilo, saya bagikan dulu. Bagikan juga saya nih. kasihkan dulu. Wah, gratis gitu kan. Gratis ya, cobain nih. Berikutnya baru siapa yang mau pesan silakan gitu. Biar dirasa dulu gitu. Nah, kita kan nggak bisa Mas ya langsung misalnya gitu, karena mereka nggak tahu rasanya. Kita nggak tahu testimoni mereka bagaimana seperti itu. Kalau disuruh beli langsung nggak mungkin kan? Iya betul. Yuk korban dikit lah, nggak apa-apa kan gitu kan. Kalau ibu dulu di awal pertamanya beli itu di mana Bu? Apakah memang ibu ke Sungai Rasa atau gimana? Bahkan saya belum pernah ke sana. Iya. Langsung ketemu Ibu Dharma gitu? Langsung di WA aja. Belum pernah ke tempat beliau langsung. Beli aja gitu. Iya, karena penasaran juga nih gimana temunya sama Ibu Dharma. Berarti teman lama juga nih. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi sudah teman dari lawas gitulah, tahu Ibu Dharma jualan. Iya, merasa penasaran juga nih. Nah bujur gue kan penasaran kan jadinya ya lah. Jadi tukar ya lah. Nah, sekalinya nyaman. Nah, ya berlanjut. Nah, jadi bukan karena kita berteman lama terus testimoninya enak gitu, nggak, emang seperti itu. Seperti itu Bang intinya gitu kan. Rasanya tuh ada manis-manis gurih gitu Mas. Enak. Goreng Bu nanti Bu. Iya, ini goreng habis ini kita goreng. Iya, insyaallah kita rasain nih rekan-rekan ya. Nah, ulun pun merasain kita lah. Punya para pendengar kan kita tahu nih, ya harus nukar dulu bukan kan. Nah, jadi seperti itu. Langsung telepon Ibu Dharma, Bu, ulun nah ini iya, karena Ibu Dharmanya insyaallah kalau ditelepon alhamdulillah angkat aja pula langsung pasti aja angkat terus beliau. Apalagi menukar kerupuk nih kan. Usaha sampingan beliau ya lah. Nah, sebagai seorang ASN lah pula. Nah, jadi bagus nih kan ada produksi seperti ini gitu kan ya, untuk memberikan sebagai penyemangat kawan-kawan nelayan yang ada di sana ya lah. Nah, sebagai mata pencaharian Bu Hansidin kan, jadi ada yang menukari, wah itu senang benar sudah. Nah, apalagi sudah diolah kan menjadi sebuah kerupuk, nah itu luar biasa lagi gitu kan ya. Nah, oke. Baik Bu, terima kasih sudah datang ke Radio Tuntung Pandang. Kita nih sudah di penghujung acara juga sebenarnya ya lah, tapi sungguh luar biasa lah ya kan, ada testimoninya hari ini. Nah, ini jarang ada gitu kan di program Pojok IKM nih. Nah, tapi alhamdulillahnya ada kehadiran Ibu Ayu. Mantap nih sebagai pelengkapnya ya lah. Nah, dari kerupuk Ibu Dharma ini. Nah, supaya testimoninya nih langsung dari pembeli ya lah, yang rutin memberi langganan lah gitu ya, langganan membeli kerupuk udang Bu Dharma ini, karena memang Jarsidin dasar ada nyaman, ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya. Nah, itu jadi bagi para kawan-kawan penikmat udang langsung go gitu ya, beli ya. Ditunggu ya Mas ya, ditunggu kerupuk ikan bandeng ya. Bujur. Bu, ditunggu nih sama Ibu Ayu. Sama-sama kita semua sih. Iya kan. Siapa tahu kan kita ada ke Sungai Rasa ya lah. Nah, tapi kalau untuk hari kerja ibunya kerja pulang lah di kecamatan Bulah. Nah, sore berarti ya kan. Atau hari libur. Nah, jadi kalau Bu Hanpian nih penasaran cara bolahnya atau melihat cara punya bolah pembuatannya kan bisa di hari weekend ya lah. Nah, jadi kan atau melihat langsung cara memilah-milah tulang-tulangnya atau kayak apa kayak bandeng tadi kan. Nah, bisa. Nah, jadi kalau Bu Hanpian penasaran gitu cara bolah kerupuk kan. Nah, ulun aja penasaran Bu ya, ulun aja ada suah lagi melihat. Nah, makanya ulun pernah langsung kan bertakut nih gitu ya lah. Karena kan kita nih tahu makannya aja kadang belum tahu buat cara bolahnya. Cara bolah melihat di YouTube tuh sudah biasa. Maunya melihat langsung di tempat itu pengalaman luar biasa sih Buai. Nah, kan karena tidak semua orang bisa mengolah kerupuk. Nah, iya. Kadang gagal, biarpun kita terbiasa banyak gagal. Nah, itu. Salah sedikit gagal sudah. Nih, salah sedikit aja Sidin gagal. Maka adonannya banyak. Pernah beliau memposting ternyata gagal katanya gitu. Nggak mau masak. Gagal tuh kayak apa Bu? Jadinya Bu? Nggak bisa masaknya. Dibuang aja lah. Penyebabnya Bu jadi nggak bisa masak. Makanya itu kadang kan kalau inya udangnya jelas sudah kan, kalau inya misalnya kita ya satu-satu lah belinya mungkin kurang udang atau mungkin kebanyakan air,
kita kan membeli ini kan pakai itu es batu yang dihaluskan. Nah kemungkinan atau kebanyakan air bisa kan di tengahnya itu jadinya mantap. Nah dia bisa matang yang di tengahnya itu yang gagal. Tapi kalau digoreng masih mekar. Cuma ya tengah itu agak keras sedikit. Keras sedikit, tapi masih bisa dimakan. Tapi kalau harga tuh dimurahi itu biasanya. Malah banyak yang senang itu. Ada rasa sensasinya. Kan ada keras-keras, tapi tidak terlalu keras juga. Gagal tapi tetap diproduksi. Masih bisa dijual. Membalikan modal aja orang. Iya, walaupun harganya di bawah yang membalikan modal. Iya. Nah seperti itu. Tapi banyak yang suka malahan yang kayak itu bola. Banyak malah bertampahan rajin. Kalau ada yang gagal bola ajar. Kalau ada yang gagal jangan dulu. Malah banyak yang gagal. Karena lebih murah Bu, bisa juga ya. Bisa juga. Harganya miring mana ya? Sekali aja sih dia nanam balik ke modalnya. Nah, bojar tuh. Daripada terbuang lah bola. Sekalinya banyak dijual yang suka. Kan apa-apa gue. Alhamdulillah. Nah, itu caranya lah. Ternyata walaupun setiap harinya bola itu juga tetap ada gagal-gagalnya. Jadi rekan-rekan lah. Jadi jangan dikira kada ada gagal-gagalnya ya. Walaupun kita merasa sudah pas ini takarannya ini kadang bisa gagal. Sekalinya lah bisa gagal juga, tapi gagalnya tuh alhamdulillah kawaju juga pulang dipakai. Nah jadi bahannya tadi kada terbuang. Kasih sayang kan Bu dibuangnya lah bola. Mendingan kasih Bu Ayu. Bu Ayu siap menerima. Tidak menolak Ibu. Selalu siap menerima. Siap menerima. Apalagi gratis ya Mas. Iya betul. Iya, kita deh suka. Jadi enak kadang ya Bu ya. Iya. Oke deh rekan-rekan, itulah perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini yang tentunya ya mudah-mudahan ini bisa memperkenalkan lah kepada khalayak ramai yang bisa setidaknya kami ini memperkenalkan dulu bola kepada kawan-kawan ya, walaupun perbincangan kita ya semacam tertawaan kayak ini ya, tapi ya itu paling intinya dari program Pojok IKM ini bisa memperkenalkan kerupuk yang ada di Sungai Rasau. Nah itu di tempatnya Ibu Dharma gitu kan ya, yang tentunya enak dan juga kualitasnya oke. Nah yang bisa bertahan sampai 5 bulan tadi ya. Nah 5 bulan kurang lebihnya itu. Nah tanpa bahan pengawet, tanpa bahan apapun. Nah intinya lah jadi aman untuk dikonsumsi. Nah itu intinya lah. Dan harganya dari harga 25 untuk yang 23 yang seperempat ya, 45 itu yang setengah kilo, yang 1 kilo 90.000. Nah jadi kalau untuk yang buan pian koler bolak-balik lagi memesan ya lo bisa banyakan lah kayak Ibu Ayu tadi kan sampai berapa kilo tadi kan 3-4 kilo lah. Nah 3-4 kilo. Nah jadi sediin stok ya lah, jadi pas hendak menggoreng tuh ada di situ. Nah jadi ada usaha lagi menceti lagi gitu, nah menunggu gitu kan ya. Oke, terima kasih Bu Dharma, Ibu Ayu sudah datang ke Radio Tuntung Pandang. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam usahanya Bu lah. Nah dalam kerjaannya gitu kan, dalam mengelola ini semua gitu kan. Dan tentunya kita tunggu Bu lah yang Bandeng tadi ya Bu. Makanya deh ya. Tinggi udah banyak ya Mas ya. Tinggi udah banyak Bu. Iya. Bandeng kita lagi. Iya Bandeng. Tapi walaupun Tenggiri punya orang punya Bu Dharma mungkin ada ciri khasnya aja. Iya jar orang beda tangan beda juga hasilnya lah. Oke deh rekan-rekan, terima kasih sampai di sini perjumpaan kita. Saya petugas Muhammad Ferry dan juga Ibu Dharma dan Ibu Ayu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.